Kejadian kerusuhan Stadion Kanjuruhan Malang yang terjadi pada 1 Oktober 2022 masih menyisakan luka bagi bangsa Indonesia. Apakah dan wasit Berawal pada tanggal 22 September 2022, panitia pelaksana pertandingan Arema FC mengirimkan surat ke Polres Malang terkait permohonan rekomendasi pertandingan Arema FC versus Persebaya yang akan digelar pada Sabtu 1 Oktober 2022 pukul 8 waktu Indonesia Barat. Polres Malang menanggapi permohonan tersebut melalui surat resmi dengan meminta perubahan jadwal pertandingan menjadi pukul 15.30 waktu Indonesia Barat dengan pertimbangan faktor keamanan. Akan tetapi, permintaan Polres Malang ditolak PT LIB atau Liga Indonesia Baru dengan alasan apabila waktu digeser ada pertimbangan masalah dalam penayangan langsung, ekonomi, dan sebagainya. Polres Malang melakukan persiapan pengamanan dengan melaksanakan rapat koordinasi dan didapatkan hasil yaitu terdapat penambahan jumlah personel pengamanan dari 1.073 petugas menjadi 2.034 petugas dan telah disetujui oleh supporter yang hadir yaitu hanya dari Aremania. Kekalahan Arema FC melawan Persebaya Surabaya dengan skor 3-2 di Stadion Kanjuruhan Malang menyebabkan supporter Aremania yang kecewa berusaha memberikan dukungan moral dengan turun ke lapangan. Namun, kerumunan Aremania ini dibubarkan dengan kekerasan oleh beberapa oknum aparat keamanan termasuk kepolisian dan tentara yang dilengkapi dengan pentungan dan tameng. Supporter yang berada di tribun sontak turun ke lapangan untuk membantu yang membuat keadaan menjadi ricuh. Polisi pun merespon dengan menembakkan gas air mata ke arah kerumunan supporter, membuat penonton yang berada di tribun mulai panik dan berlarian untuk keluar stadion. Penonton yang berusaha keluar terkendala di pintu 3, 10, 11, 12, dan 14, di mana tidak sepenuhnya dibuka dan hanya berukuran 1,5 meter. Ditambah dengan adanya tegakan besi melintang setinggi 5 cm, mengakibatkan supporter menjadi terhambat saat melewati pintu tersebut, sehingga menimbulkan penumpukan massa yang berdesakan. Merujuk pada FIFA Stadion Safety and Security, terdapat larangan membawa dan tentu saja menembakkan gas air mata di area stadion dalam rangka pengamanan. Korban tragedi Kanjuruhan yang mengalami komplikasi peradangan pada pernafasan, peraba, dan atau penglihatan berjumlah sekitar 574 orang, serta tercatat korban yang meninggal dunia pada tragedi ini adalah 135 orang. Pihak tim gabungan independen pencari fakta menyatakan bahwa gas air mata menjadi penyebab utama kematian para korban. FIFA mengucapkan rasa simpati dan bela sungkawa terdalam kepada para keluarga korban. FIFA juga akan terus membantu Indonesia dalam menyelesaikan masalah tragedi ini. Selain itu, FIFA akan bekerja sama dalam kemitraan sepak bola Indonesia secara berkelanjutan. Dari peristiwa ini, kita bisa melihat adanya penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila. Mengapa demikian? Berikut adalah penjelasannya. Sila ke-1 Pancasila memiliki beberapa makna, di antaranya seperti manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Jika cerminan karakter pertama manusia Pancasila ini terwujud, maka kerusuhan hitam yang terjadi di Kanjuruhan tidak akan terjadi. Akhlak mulia adalah akar cinta sesama, pintu kesadaran masyarakat, jembatan jiwa yang berbudi, dan kompas kesadaran yang akan terus mengendalikan kebaikan, baik dalam pikiran dan perbuatan yang bijaksana. Sila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab juga disimpangi dalam tragedi Kanjuruhan karena adanya budaya saling menyalahkan, kurangnya keterbukaan, keinginan selalu menangguk keuntungan, dan lepas tanggung jawab. Sebenarnya, seringkali kerusuhan bermula dari bahasa emosional yang tak beretika, buruk, dan provokatif. Oleh karena itu, bahasa yang digunakan harus dipilih dan dipikirkan kembali dampaknya sebelum dikomunikasikan. Tragedi Kanjuruhan juga menunjukkan kurangnya penghayatan sila ketiga Persatuan Indonesia. Perbedaan asal daerah kelompok supporter mengakibatkan adanya oknum yang mementingkan kepentingan kelompok di atas kepentingan bangsa hingga mengakibatkan perpecahan. Padahal sejatinya darah kita sama, yaitu darah Indonesia. Tragedi Kanjuruhan tersebut dapat diatasi apabila kita meyakini sila keempat yang mempunyai makna musyawarah mufakat. Dalam artian tersebut, kita bisa menyelesaikan pertikaian antar dua supporter bisa dengan cara menerima kekalahan dan apresiasi terhadap pemainnya. Selain itu, pihak yang menang dapat bersikap seperlunya tanpa harus bersikap sombong dan memicu kerusuhan. Dapat dipastikan, kemungkinan besar supporter yang meninggal dunia adalah warga asli Indonesia
yang mempunyai hak dan keadilan yang sama. Oleh karena itu, pemerintah haruslah tegas, tidak memihak pihak manapun, dan adil dalam mengambil keputusan untuk mengatasi permasalahan ini. Pemerintah perlu meninjau ulang dan menyiapkan rancangan undang-undang yang mengatur perihal tersebut. Dapat dimulai dari kajian risiko keselamatan yang mungkin dihadapi dalam suatu kegiatan, kemudian penyusunan manajemen risiko untuk meminimalkan hingga mencegah terjadinya kecelakaan. Selain itu, prosedur keadaan darurat juga perlu disusun sebelumnya untuk mengetahui tindakan yang akan diambil saat terjadi keadaan darurat seperti tragedi tersebut. Pada tragedi Kanjuruhan menyebabkan nyawa ratusan orang melayang, dalam artian beberapa oknum kepolisian telah menyimpangi wewenangnya. Hal ini perlu diupayakan lagi kode etik profesi agar menjamin integritasnya dan penanaman nilai-nilai Pancasila. Para supporter juga dapat menyuarakan pendapat atau memberikan apresiasi melalui tribun saja, agar tidak menimbulkan kericuhan dan dapat menerima kekalahannya. Selain tragedi Kanjuruhan, ada banyak sekali loh indikator yang menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila mulai pudar dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Berdasarkan data box, terdapat peningkatan yang signifikan antara jumlah kasus kejahatan yang terjadi pada tahun 2000 dengan tahun 2017. Meskipun terjadi penurunan tindak kejahatan sebesar 5,75%, disertai dengan penurunan tingkat risiko terjadinya tindak kejahatan sebesar 7,86% pada tahun 2017, hal tersebut tidak dapat merepresentasikan kejadian yang sebenarnya. Masih banyak tindak kejahatan yang tidak dilaporkan ke polisi. Pada tahun 2017 sendiri, provinsi yang memiliki tingkat kejahatan tertinggi dipegang oleh Sumatera Utara dengan jumlah kasus 39.867. Sedangkan untuk provinsi dengan tindak kejahatan yang terendah dipegang oleh Maluku Utara dengan 789 kasus yang dilaporkan. Selain dari segi tingkat tindak kejahatan yang terjadi di Indonesia, banyak sekali survei yang membuktikan bahwa masih banyak masyarakat Indonesia yang tidak memahami Pancasila dengan baik. Saiful Munjani Research and Consulting atau SMRC melakukan survei pada tanggal 10-17 Mei 2022 mengenai pengetahuan masyarakat Indonesia tentang Pancasila. Berdasarkan survei tersebut, pengetahuan dasar masyarakat Indonesia tentang Pancasila hanya sebesar 64,6% yang masuk ke dalam kategori sedang. Pancasila merupakan struktur yang disusun untuk memberikan tuntunan atau panduan kepada setiap warga negara Indonesia untuk bersikap dan bertingkah laku, serta mengembangkan dimensi moralitas dalam diri setiap individu, sehingga memiliki kemampuan untuk menampilkan sikap spiritualitas dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, Pancasila sebagai dasar negara yang berisikan nilai, norma, moral, kaidah, atau hukum negara sudah selayaknya diaktualisasikan dalam kehidupan sekitar. Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara perlu diupayakan untuk mencegah adanya perpecahan ataupun kericuhan seperti pada tragedi Kanjuruhan beberapa saat lalu yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan material, dan dampak lainnya bagi negara Indonesia. Tanpa nilai-nilai Pancasila tersebut, masyarakat Indonesia tidak akan memiliki pandangan atau pedoman untuk menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara di dalam negara yang memiliki budaya beragam. Berikut implementasi Pancasila tersebut meliputi: Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, dalam kaitannya dengan ketuhanan, keagamaan, keadilan, dan kenegaraan dapat dilakukan dengan percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan menghormati perbedaan agama yang ada di masyarakat. Sila kedua, kemanusiaan adil dan beradab, dalam kaitannya dengan penghormatan terhadap keberagaman masyarakat dapat dilakukan dengan menerapkan rasa toleransi dan tidak membedakan orang lain, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, dan mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Dalam kaitannya dengan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara dapat dilakukan dengan menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi, bangga berkebangsaan dan bertanah air di Indonesia, serta rela berkorban demi kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Selanjutnya adalah sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dalam kaitannya dengan kesadaran bahwa manusia memiliki kehidupan, hak, dan kewajiban yang sama sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa dapat dilakukan dengan cara menyelesaikan perbedaan pendapat dengan cara musyawarah. Selanjutnya menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Selanjutnya adalah sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam kaitannya dengan hak dan kewajiban, yang mana di mata hukum dapat dilakukan dengan sikap adil antar sesama dan menjaga dan menghormati hak dan kewajiban serta orang lain.